Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun atau tunas muda yang baru keluar itu sangat rentan terserang hama, terutama dari jenis insek, dan juga hewan-hewan kecil seperti belalang ataupun ulat dan jenis-jenis hama lainnya itu lebih suka memakan daun muda, daun-daun yang relatif masih muda daripada daun yang sudah tua. Ini adalah tanaman dari jenis jambu air dalam tambu lampot dengan media 150 liter. Mulai keluar daun baru secara serempak hasil dari pemangkasan sebelumnya. Jika tidak dirawat, nantinya tanaman-tanaman muda ini akan diserang. Seperti ini contohnya, daun yang sudah terserang ini dimakan oleh belalang. Dan kami menemukan ini ada salah satu hama kecil banget yang menempel di daun. Ini kalau dibiarkan biasanya nanti akan mengerek daun menjadi sobek. Sayang, padahal daunnya udah sangat lebar, udah sangat subur. Nanti ketika kau diserang, nanti dia akan sobek ataupun berlubang dan terjadi cacat daun secara permanen. Namun pada kesempatan kali ini kami tidak ingin ngebahas mengenai cara untuk merawat daun muda. Fokus pembahasan pada video kali ini adalah pentingnya kita menambahkan perekat ataupun perata dan penembus sebagai campuran larutan insektisida berikut air ataupun mungkin bisa dengan pupuk untuk merawat tanaman, khususnya yang diberikan secara semprot pada daun ataupun pada batang. Fungsi ataupun kegunaan perekat yang paling dasar adalah merekatkan dari bahan-bahan yang telah kita semprot, baik itu di batang ataupun di daun, tetap merekat walaupun itu terkena hujan, sehingga bahan tersebut tetap menempel dalam periode waktu yang lama. Kemudian fungsi yang kedua, ikut meratakan larutan, di mana semisal kita semprotkan ada beberapa campuran bahan, semisal itu adalah dari insek ataupun pupuk, tentunya kita tambah dengan air, maka campurannya akan benar-benar rata, tidak menggumpal dan menjadi homogen. Lalu manfaat lainnya yang tidak tertera pada label kemasan yaitu memaksimalkan pemberian aplikasi pupuk ataupun insektisida yang kita lakukan dalam penyemprotan. Hal ini dikarenakan karena larutan yang kita semprotkan menempel secara maksimal, sehingga minim yang terbuang. Kami tunjukkan hasil perekatan dari bahan ini. Ini sebelumnya ada air, dan air ini sebelum kita campur dengan perekat. Mari kita lakukan penyemprotan di salah satu daun, tentunya daun yang relatif lebih lebar ya, supaya lebih jelas. Nanti seperti ini. Kita semprot di daun ini, dan ini adalah larutan tanpa perekat ya. Kita lihat di sini, ini enggak merata. Jadi kita perjelas lagi. Ini semprotan air yang menempel pada daun, walaupun dia basah itu tidak merata. Ada beberapa bidang yang dia tuh nggak tersentuh dengan air, walaupun kita udah semprot beberapa kali. Nanti kita akan bandingkan jika kita semprot dan kita campur dengan larutan perekat. Kita campurkan terlebih dahulu ke dalam air. Ini mau habis perekatnya, sehingga rada lama keluar cairan karena memang kita sering menggunakan ini. Sudah keluar dan kita gunakan dosisnya dikit saja, jangan terlalu banyak. Nah, ini kita kocok-kocok dulu atau kita aduk terlebih dahulu supaya dia mencampur antara air dengan larutan perekat. Adapun dosis dalam kemasan seperti ini, 0,5 sampai dengan 1 ml per liter air. Dan ini air yang setelah kita lakukan pencampuran dengan perekat dan udah kita aduk, ada busa bagian atas. Lanjut kita aplikasikan. Sebagai perbandingan, ini adalah tanaman yang tadi sama, cuman kita aplikasikan ke daun yang berbeda. Ini yang rencana kita aplikasikan, ini daunnya malah dia sudut kemiringannya lebih turun ke bawah ya. Nanti kami akan juga aplikasikan pada daun talas supaya lebih jelas daya eratnya. Ini kita terapkan pada pohon jambu dulu. Langsung kita aplikasikan secara semprot. Nah, setelah ini kami akan perlihatkan. Ini hasilnya setelah kita lakukan penyemprotan dengan larutan yang sudah tercampur dengan perekat. Dan ini sekilas lebih rata, kemudian lebih menempel di bagian yang kita semprot. Lalu kita kemudian bandingkan dengan yang tanpa perekat seperti ini. Di dalam perbandingan cukup jelas terlihat bahwa yang tanpa perekat itu posisinya emang dia nggak melekat secara sempurna, kemudian tidak rata. Nah, ini lalu kemudian kita semprot lagi daun yang tadi kita berikan cuman air,
Kita lihat perbandingannya. Pada lokasi daun yang sama ini tampak jelas perbandingan perbedaannya. Lalu kita coba terapkan di daun talas ya, jenis dari daun talas. Kita semprot secara merata dulu. Biasanya kalau talas itu dia nggak mengikat air. Nah kita lihat, nah ini terlihat tampak basah semua ya. Artinya walaupun memang ada sebagian air yang turun ke bawah, namun semua lapisan daun ini benar-benar basah. Artinya memang cairan yang kita semprotkan benar-benar melekat secara sempurna. Itu tadi adalah praktek penggunaan atau kegunaan dari perekat yang merekatkan pada daun. Lalu lanjut kita kegunaan yang kedua atau fungsi yang kedua, meratakan cairan. Kita akan coba praktekkan. Dalam wadah semprot ini sudah berisi dengan insektisida dengan merek kita gunakan Kurakron, berikut dengan air. Nah, karena Kurakron atau insektisidanya itu berbentuk cair, jadi mudah ralut. Jadi kami skip. Ya, ini kita fokus pada pemberian pupuk kalsium, dimana kita tahu pupuk kalsium itu bisa dikatakan agak sulit larut dalam air. Kita masukkan pupuknya karena ini adalah pupuk dalam bentuk padat. Ini kita udah tercampur antara pupuk, kemudian insektisida, kemudian adalah air. Sebelum kita tambahkan dengan perekat, kita aduk terlebih dahulu supaya terjadi homogen antara air, kemudian insektisida, lalu pupuk. Aduk sekedarnya saja sebelum kita tambahkan larutan perekat. Setelah itu kita tambahkan larutan perekat. Ini dosis sekali lagi kita gunakan adalah 0,5 mili sampai dengan 1 mili per liter air. Kita kira-kira saja. Ini perekatnya udah masuk dalam wadah. Nah, jadi dalam wadah semprot ini itu ada 4 bahan. Yang pertama adalah air, yang kedua adalah insektisida dalam bentuk cair, kemudian pupuk kalsium, dan satu lagi adalah perekat. Jangan lupa untuk diaduk kembali supaya lebih rata. Dan mari kita lakukan perawatan tanaman dengan cara disemprot dengan insektisida. Nah, ini semua daun-daun mudanya itu wajib kita semprot supaya ngelindungi atau ngejaga supaya tidak dimakan hama. Nah, kita semprot. Nah, kita nanti akan perlihatkan hasil semprotannya seperti apa setelah kita berikan perekat. Dan seperti ini hasilnya, benar-benar basah merata. Dan di sini bisa dilihat dari beberapa daun tua ataupun daun muda, kemudian beberapa ranting itu terkena semprotan dan langsung merekat. Artinya efektivitas dari pupuk ataupun dari insektisida itu penggunaannya bisa maksimal, tidak terbuang. Lalu kami perlihatkan secara lebih jelas apakah larutannya benar-benar menyatu. Kita coba perjelas. Nah, ini di sini tidak ada yang tadi kan ada kandungan dari kalsium. Di sini udah menyatu dengan air. Artinya di sini kalau kalsium itu warnanya putih. Itu tidak ada serbuk warna putih. Ini benar-benar larut dalam air dan udah menyatu secara homogen di dalam larutan. Kami ambil dari sudut yang lebih terang. Nah, di sini terutama adalah di belakang daun. Nah, ini di belakang daun itu biasanya rada sulit menempel. Dan ini penampakannya setelah kita lakukan penyemprotan dan hasilnya semua rata basah. Larutannya menempel secara sempurna walaupun itu posisinya di belakang daun. Dan sebenarnya kalau semisal kita menyemprot apapun baik pupuk ataupun insektisida, jangan lupa lakukan penyemprotan di belakang daun. Lalu kemudian di bagian daun-daun muda juga menempel secara sempurna. Oke, demikian pentingnya penambahan perekat pada larutan khususnya untuk aplikasi secara semprot. Semoga video ini bermanfaat. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.